pejabat TNI, Polri yang hadir, para pastor, Pastor Peruki Nemuti bersama para pastor rekan, para suster, frater dan bruder, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kan pastor baru sudah ngomong, kita lain ngomong singkat-singkat. Saya hanya mau menyampaikan pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah dan juga atas nama seluruh masyarakat di Kalimantan Utara menyampaikan selamat berbahagia Profisiat kepada Pastor Wilfrius Anin SPG yang sudah ditabis pada tanggal 1 Oktober yang lalu, dan hari ini kita merayakan misa syukur pertama di keluarga. Dan yang kedua, Profisiat selamat juga kepada keluarga, karena kita semua yakin bahwa di dalam keluarga yang baik pasti tumbuh bibit yang baik. Dan karena keluarga yang tadi disebut sederhana baik, maka bisa menghasilkan seorang yang baik di antara putra-putri mereka menjadi seorang imam. Bapak Ibu dan hadirin para romo, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena tahun ini kita di Pulau Timur ini panen imam. Tiap tahun memang biasa ada kehabisan, tapi tahun ini menurut saya cukup banyak karena tanggal 1 Oktober kemarin pada mereka ada sekitar 7 orang, ya 9 orang yang ditabis di ini. Sebelum itu di Kupang juga tabis sekitar 19 orang yang ditabis oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Dan kalau 19 tambah 9 tadi sudah 28, belum lagi di Flores dan di tempat-tempat lain. Kita bersyukur karena ini adalah satu anugerah, satu rahmat yang besar bagi kita semua. Karena Bapak Ibu kita tahu menjadi imam itu rahasia, menjadi imam itu misteri, rahasia antara Tuhan Allah dan orang yang diminta untuk menjadi imam. Mereka kedua yang buat komitmen sendiri. Kita yang lain tidak tahu. Jadi kita tidak bisa tanya Pater Wilfried, kenapa Pater mau jadi imam? Itu urusan pribadi antara Pater dengan Tuhan. Ini rahasia yang susah kita selami. Karena menjadi imam itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, menjadi imam dewasa ini dan sekarang kita harus bersyukur karena di tengah dunia yang semakin duniawi, di tengah dunia yang semakin profan, di mana orang suka untuk hidup mewah, di mana orang suka untuk hidup senang-senang, ada anak-anak muda, orang-orang muda yang bagus yang mau mengatakan siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Sering kita melihat imam-imam ini, banyak kali akhir-akhir ini kita melihat imam-imam ini seperti sama dengan kita. Saya hanya mau mengingatkan kita perlu refleksi, kita perlu sadar imam ini diurapi. Kita mungkin sekolah lebih pintar dari imam, tapi kita tidak diurapi. Yang diurapi itu hanya imam. Dia punya kuasa, dia punya rahmat yang diterima secara khusus dari Tuhan. Karena itu kita berkumpul seperti ini karena ini rahmat Tuhan, bukan karena kesuksesan orang tua ini saja, tetapi karena ini rahmat besar yang diberikan kepada kita semua, maka kita perlu bersyukur. Karena itu tadi pesan terakhir dari pastor baru, tugas kita itu adalah mendoakan mereka. Karena mereka harus
dunia ini. Harus berlawanan dengan kita. Di tengah banyak orang yang hidup yang baik, mereka harus tunjukkan hidup yang baik. Dan imam harus pintar. Tadi saya hitung pasal baru ini sekolah sekitar 25 tahun. Kalau dia masuk SD tahun 97, dia habis tahun 2022, artinya dia sekolah 25 tahun. Maka kalau dia tidak pintar itu sudah terlalu. Menjadi imam ini juga harus yang kita kenal itu, jadi imam ini harus taat. Menjadi imam ini harus yang lebih orang rasa aneh itu adalah menjadi imam ini harus hidup selibat. Jadi kehadiran mereka, imam-imam ini di antara kita, sebelum mereka berkhotbah, sebelum mereka merayakan Ekaristi, mereka ini sebenarnya tanda kehidupan di surga di dunia ini. Jadi kalau mau ingat surga, ingat para pastor, ingat para suster yang telah mengkhususkan hidup mereka untuk menjadi tanda surga di dunia ini. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin pesan kepada kita semua dan juga kepada pastor baru. Saya pernah ditanya oleh orang yang bukan Katolik, dia bilang, kenapa sebutan imam itu banyak sekali? Ada pastor, ada pater, ada romo, ada imam. Nah, sekarang tadi saya lihat ditulis di sana RP Alilufrinus. RP ini bukan rupiah. Jangan sampai ini rupiah Alilufrinus. Akhirnya orang lihat pater seperti rupiah. Karena ada orang yang Monsinyur Dominikus I, MGR Dominikus I, lalu dia baca Manggarai Dominikus I. Jadi ada sebutan terhadap imam ini kan banyak sekali. Yang pertama, pastor itu disebut gembala. Selamat menjadi gembala, Pater Lufit. Gembalakanlah domba-dombamu baik-baik. Karena domba-domba ini akhir-akhir ini juga banyak domba yang nakal. Jadi kenal domba ini baik-baik. Ada domba yang nakal, ada domba yang rambutnya keriting, ada domba yang botak, ada domba yang gemuk, ada yang kurus, tapi ini semua domba romo pater. Tidak boleh membedakan antara yang kurus dan yang gemuk, karena domba-domba ini aneh-aneh. Ada domba juga yang sekarang ini mulai cari-cari kandang baru. Eva ini ada gejala domba cari kandang baru. Jadi mulai tinggal di kandang yang baru, tidak mau keluar lagi. Apalagi di halaman kandang itu ada rumput yang sejuk, rumput yang hijau. Dia makan kenyang sampai tidur di sana, tidak pulang lagi. Ini pater, ini domba-domba zaman now, domba-domba zaman sekarang. Gembalakanlah domba-dombamu baik-baik. Upayakan kalau boleh pater juga beraroma domba, supaya bisa berbaur di antara domba-domba. Yang kedua, para romo juga sering disebut imam. Biasa kita panggil mereka ini imam Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imam itu adalah pemimpin, tapi pemimpin yang dikhususkan untuk membantu uskup merayakan Ekaristi. Yang tugas utama imam itu adalah menguduskan umatnya. Tentang kudus tadi disinggung dalam khotbah oleh pater berkhotbah. Ini banyak orang ternyata susah untuk menjadi orang-orang kudus. Dari provisi kepada ketua panitia yang tadi sudah digelar kudus. Dan supaya domba-domba tadi itu umat ini bisa kudus,
kami sangat mengharapkan gembala kami haruslah orang yang kudus. Karena itu jadilah gembala yang kudus Pater Wilfried, supaya bisa menguduskan umat, supaya bisa menguduskan orang lain. Yang ketiga, karena pastor ini juga sering disebut Pater atau Romo. Pater atau Romo ini Pater bahasa laki, Romo orang Jawa itu Bapak. Jadi Bapak. Jadilah Bapak yang baik untuk umatmu. Jadilah Bapak yang baik bagi anak-anakmu. Karena banyak anak sekarang sudah tidak taat lagi orang tuanya. Banyak anak sekarang nakal. Banyak anak sekarang sudah aneh-aneh. Karena itu jadilah Bapak yang baik bagi umatmu semuanya. Ada bapak anak yang tukang protes, ada anak yang tukang ngambek, ada anak yang punya macam-macam. Lebih banyak tidak taat orang tuanya. Anak-anak sekarang tidak takut orang tua, tidak takut guru. Di mana ketaatan di dalam kehidupan bersama ini makin berkurang. Romo Pater jadilah Bapak yang baik bagi kami semua, supaya kepada Bapak kami yang baik kami bisa belajar untuk setia, untuk taat kepada orang tua kami, taat kepada orang-orang yang perlu kami taati dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, jangan lupa Pater ditamis tanggal 1 Oktober, bisa syukur tanggal 21 Oktober. Semuanya dalam bulan Oktober, bulan Maria. Maria adalah ibu para imam. Jangan lupa senantiasa memasrahkan seluruh kehidupan imamatmu di dalam tangan Bunda Maria. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.